seorang yang menyebutkan hadis apa saja dan dijadikan sebagai hujah atau dalil. Padahal kadang hadis tersebut tidak nyampai sanadnya terhadap Rasulullah SAW, dan bahkan pula Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya, melakukannya dalam segi kehidupannya. Nah, insya Allah saya di sini pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa sih itu hadis maudhu dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan yang nyata ini, dan bagaimana cara para ulama atau metode para ulama mendeteksinya. Nah, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat secara sengaja lalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal sama sekali beliau tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, maupun menetapkannya. Termasuk pula hadis tersebut kepada hadis mardud dalam artian ditolak, dan sekaligus juga haram jikalau hadis tersebut dijadikan hujah. Kemudian lantas bagaimanakah cara kita mengetahui bahwasannya hadis tersebut itu termasuk hadis maudhu? Nah, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari segi sanad. Nah, yang kedua dari segi matan. Nah, dalam segi sanad di sini bisa diperinci, dijelaskan dengan ada 4 poin. Yang pertama, ada kalanya perawi itu dikenal sebagai pendusta. Itu mau dari sekitar sahabat atau dari kalangan para tabi'in yang lain. Kan bisa disebutkan hadis itu datangnya setelah Nabi wafat. Terus yang kedua yaitu rantai dalam segi berkaitannya antara orang yang menerima hadis dan orang yang menyampaikan hadis terputus. Nah, terus yang ketiga, nama perawi tersebut tidak dikenal sama sekali. Tuh, ya kayak asing lah gitu, aneh dalam sejarah. Terus yang keempat, tidak tercatat sama sekali orang yang meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab hadis, seperti halnya dalam Mustalahul Hadis atau Taisir dan kitab-kitab hadis lain. Dan yang selanjutnya yaitu dari segi matan. Nah, dalam segi matan ini dikategorikan dengan 3 isi. Yang pertama, bahwasanya hadis maudhu tersebut berkarakteristik bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Terus yang kedua yaitu bahwasanya dalam hadis maudhu itu redaksinya menjanjikan pahala yang begitu besar untuk amalan yang ringan. Sedangkan yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu mengandung unsur fanatisme, yaitu bahwasanya bisa disebut dengan keterlaluan, berlebihan, tidak melihat dari redaksi yang lain, dari riwayat yang lain. Kemudian indikator atau dampak bahaya terhadap kehidupan nyata ini. Yang pertama yaitu menggugurkan hadis yang sahih atau sunnah yang sahih. Terus yang kedua yaitu bisa atau dapat merusak akidah dan ibadah kita. Terus yang ketiga yaitu menjadi alat legitimasi dalam suatu kepentingan tertentu. Terus yang selanjutnya atau yang keempat yaitu menurunkan kualitas pemahaman keislaman kita sebagai umat Islam. Itu ya dampaknya. Lalu bagaimana metode atau seperangkat cara yang digunakan oleh para ulama tentang mengkoreksi atau mengidentifikasi hadis ini
termasuk hadis maudhu. Nah, di sini disebutkan ada 4 poin. Yang pertama yaitu dengan menggunakan ilmu mustalahul hadis, yang mana ilmu tersebut yang berhubungan tentang pembelajaran hadis. Terus yang kedua yaitu dengan meneliti kredibilitas atau kualitas perawi tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu mengkritik dari isi hadis yang disampaikan tersebut dalam redaksi hadis maudhu. Terus yang keempat yaitu membandingkan dengan riwayat yang lain, yaitu yang sahih maupun dengan yang lainnya yang dikategorikan sebagai hadis mutawatir atau ahad, dan dibandingkan dengan perawi hadis tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Rifki Nurjaman. Saya memenuhi tugas sebagai tugas UAS Matkul Ulumul Hadis. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat secara sengaja, yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pula Nabi Muhammad pun tidak mengucapkannya, tidak melakukannya, dan tidak juga menetapkannya. Tetapi hadis tersebut suka ada, bahkan seseorang suka dijadikan hujah atau sebagai landasan dalil. Nah, hal tersebut haram menurut para ulama, tidak boleh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, ya ada kelebihannya khusus dari Allah dan kekurangannya ya dari saya sebagai muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.